Rekan-rekan, kali ini kita akan mencoba memasukkan data-data hasil dari lembaran survei yang sudah di-convert atau diubah ke dalam angka-angka ke dalam Smart PLS. Ya, ke dalam Smart PLS. Nah, penelitian kali ini saya mengangkat tema pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar anak. Nah, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah ada dua variabel bebas, X1 dan X2, lalu ada satu variabel terikat, yaitu Y. Variabel bebas yaitu X1 yaitu lingkungan keluarga, dan variabel bebas yang kedua, X2, yaitu lingkungan sekolah. Dan variabel terikatnya Y adalah motivasi belajar. Nah, nanti kita akan melihat apakah lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar anak. Kalau berpengaruh berarti bagus peranan keluarga terhadap anak ketika belajar. Lalu kemudian yang kedua, apakah lingkungan sekolah berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar anak. Nah, ini kalau misalnya berpengaruh signifikan berarti selama ini sekolah telah menciptakan lingkungan yang baik untuk pembelajaran anak. Dan yang ketiga, apakah secara simultan pengaruh dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah secara simultan berpengaruh terhadap motivasi belajar. Oke. Seperti itu, dan ini juga bagian dari hipotesisnya ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan Smart PLS 329. Oke, sekarang saya sudah membuka aplikasi Smart PLS. Nah, sekarang kita akan membuat project. Klik New Project ini ya. Klik New Project, lalu berikan nama. Namanya adalah pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar anak. Ya udah ya, pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar anak. Klik OK. Nah, sekarang ini sudah muncul ya. Ini ada sini. Pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar anak. Nah, ini ada double klik, lalu ada yang ini kita klik ini aja yang double klik to import data. Nah, itu double klik, lalu kemudian cari datanya ada di mana. Nah, ini datanya ya. Yang sudah diubah dalam bentuk CSV ini ya, perhatikan CSV. Jadi kalau formatnya XL gitu ya, dia nggak bisa ini XLS misalnya, dia tidak bisa deteksi, jadi harus dalam bentuk CSV, di save as dalam bentuk itu. Lalu kemudian klik open, oke, lanjutkan, oke. Nah, data bentuk. Nah, ini sini terlihat ya, sampel size-nya itu sampelnya sebanyak 189 responden. Jadi yang mengisi survei ini ada sebanyak 189 orang. Indikator dalam penelitian ini sebanyak 34 indikatornya. Lalu yang missing nggak ada. Nah, berarti bisa dilanjutkan. Nah, biasanya kalau ada missing mungkin karena misalnya X2-nya ada 2 kali atau maksudnya X1 2 misalnya ada 2 kali, atau misalnya X2 3 misalnya ada 2 kali. Nah, kalau double begitu terlihat di sini missing value-nya terlihat di sini. Oke, di sini juga ini indikatornya, lalu terlihat juga ini indikator correlation, terlihat juga di sini. Nah, sekarang kita buat jaringannya atau untuk connect. Oke, udah klik ini ya, tadi klik ini ya untuk membangun hubungannya. Lalu kemudian kita blok yang X1 dulu, X11 sampai X18 ya. Setelah diblok kita drag pindahin ke sini. Udah ya. Lalu sekarang X2. X2-nya dari X21 sampai X26. Sama juga kita drag ke sini.
Lalu Y1 sampai Y20. Ini juga kita drag, pindahin ke sini. Nah, supaya rapi, ini indikatornya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi pindah ke sebelah kanan ya. Nah, sudah. Oke, sekarang kita rename. Ini kan laten variabel 1. Laten variabel 1 itu apa? Nah, dalam penelitian ini laten variabel 1 itu adalah lingkungan keluarga. Oke, lalu kemudian klik OK. Laten variabel 2 itu adalah lingkungan sekolah. Oke, lalu variabel terikatnya Y-nya adalah motivasi belajar. Oke, nah ini sudah ya, sudah terbentuk. Lalu kemudian sekarang kita hubungkan variabel bebas, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, kita hubungkan ke motivasi belajar. Nah, ini klik connect. Lalu klik dari sini, bulatan ini yang merah, tarik garisnya sampai kena di bulatan merah di Y. Sudah. Lalu kemudian demikian juga yang kedua, tarik garis ini. Ini kan pada awalnya bulatannya merah ya. Ketika semua sudah terhubung, maka berubah menjadi agak kebiruan. Nah, begini nih. Ini berarti sudah terhubung. Nah, untuk menguji apakah penelitian ini valid dan reliable, kita melakukan tes algoritma. Nah, klik di sini di calculate, ini ya calculate. Lalu kemudian ini PLS algorithm. Nah, klik ini. Nah, sini nanti ada maksimum, lalu ada bagian-bagian ini. Nah, itu biarkan saja, itu sudah settingnya, udah default begitu ya. Lalu kemudian klik start calculation. Nah, kemudian setelah itu kita klik ini auto loading. Nah, ini auto loading ini angkanya harus minimal 0,7. Nah, kalau misalnya ada angka di bawah 0,7, maka pasti berwarna merah. Nah, nanti yang berwarna merah ini kita akan buang, yang berwarna merah. Karena kalau misalnya tidak valid, maka tidak bisa dilanjutkan penelitiannya. Nah, sekarang kita catat. Yang di bawah 0,7 adalah X1.1, X1.3, dan X1.8. Itu untuk X1 ya. Untuk X2-nya semuanya di atas 0,7. Jadi tidak ada masalah. Sekarang di Y-nya, Y yang di bawah 0,7, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, berikutnya itu Y17 ya. Nah, Y18, Y19, dan Y20. Udah, setelah kita kemudian pastikan, ada satu lagi, Y8. Nah, setelah kita memastikan itu, indikator-indikator yang nilainya di bawah 0,7, kemudian kita klik kembali ke ini, yang ada gambar ini. Kita klik kembali. Nah, kita cari ya X1.1, ini kan lihat ya ada 0,4, berarti ini harus dihapus nih, harus di atas 0,7 ini ya, 0,488. Kalau ini 0,823 itu aman, 0,678, nah ini harus dihapus. Kalian dilihat ya angka-angka ini, mungkin juga yang di tadi ya, ini angka-angka ini. Sekarang kita cari, kita klik sekarang. Ini belum diklik select ya, supaya bisa ini. Oke. Udah. X1.1.3 sama .8. Itu tadi bermasalah. Sementara kalau kita perhatikan di X2-nya semuanya di atas 0,7. Tidak ada masalah. Oke, yang bermasalah ini kita buang ya. Oke, kita buang. Sekarang di Y-nya. Y tadi Y11. Ini Y11 ya. Lalu kemudian 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
20 dan satu lagi 8. Udah, sekarang kita buang. Delete ya, tekan delete. Oke, udah terbuang. Sekarang kita uji kembali. Sama seperti tadi, ini defaultnya. Tinggal klik start calculation. Oke, kita lihat kembali outer loadingnya. Ini outer loading. Kita lihat ya, di X1 semuanya sekarang ya sudah di atas 0,7. Jadi warnanya udah hijau. Demikian juga di X2, memang dari awal ya semuanya sudah di atas 0,7, sudah hijau. Nah, demikian juga selanjutnya di Y. Sekarang semuanya sudah 0,7. Nah, artinya bahwa penelitian ini sudah bisa dilanjutkan. Kemudian kita perhatikan construct reliability dan validity-nya. Nah, ini ada Cronbach alpha, lalu ada composite reliability, lalu ada EVE, average variance extract. Nah, ini kalau dilihat semuanya ini sudah hijau ya. Maksudnya ini semua sudah di atas Cronbach alpha sudah di atas 0,7. Lalu composite reliability juga di atas 0,7. EVA-nya standarnya adalah 0,5. Jadi ini semua di atas 0,5. Oke, sehingga data ini dinyatakan valid dan reliable. Oke ya, valid dan reliable. Lalu kemudian yang perlu juga dilihat adalah discriminant validity. Nah, ini sedikit ada masalah di sini. Nah, seharusnya link angka di sini ya, angka paling luar sini ya, itu harus lebih besar dari angka yang ada di dalam. Nah, ini 0,829, sementara di sini ada yang 0,858. Sini ada 0,828, sementara ini lebih tinggi 0,886. Nah, caranya adalah kita mencari indikator-indikator yang nilainya paling rendah ya, indikator yang paling rendah yang ada di lingkungan sekolah dan motivasi belajar. Sekarang kita coba lihat lingkungan sekolah dan lingkungan belajar. Coba dilihat di antara ini, yang paling rendah ini 0,74. Sebenarnya sudah lolos untuk validitas, tapi karena tadi di sini untuk melihat founder lekernya, discriminant validity-nya. Nah, ini kita perlu hapus bagian-bagian yang dirasa masih belum. Oke. Ini paling yang rendah. Lalu yang di Y yang paling rendahnya adalah ini kan 0,885, 86. Nah, ini yang paling rendah yang di sini nih. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita uji kembali algoritma. Oke, untuk outer loading semua terpenuhi ya. Nah, sekarang construct reliability and validity juga oke. Nah, sekarang discriminant validity. Nah, untuk lingkungan sekolah ini sekarang sudah oke. Yang tadinya kan masih ada yang lebih tinggi. Ini sudah oke. Nah, yang masih perlu perhatian adalah yang motivasi belajar. Motivasi belajar di sini 0,831. Sementara ini masih jauh lebih tinggi. Nah, berarti coba kita perhatikan bagian atau indikator yang terendah di sini. Ini kan masih ada yang 0,7 ya. Ini saya hapus yang Y7. Oke, sekarang kita lihat kembali. Oke, discriminant validity masih juga. Ini 0,849, sementara di sini lebih tinggi 0,886. Oke. Masih ada tadi yang 0,7 ini, 0,783. Ini saya hapus juga. Oke, sekarang kita uji kembali. Semoga ini lebih baik. 86. Nah, ini masih ada yang lebih tinggi nih, 883. Oke, itu masih bisa kita buang satu lagi. Mana yang lebih rendah? Ini 818.
Indikator kita masih ada kok, masih ada, jadi tidak masalah. Discriminant validity. Nah, sekarang sudah. Ini lebih tinggi ya. 0,881 lebih tinggi dibandingkan dengan ini. Dengan ini ya. Demikian juga ini lingkungan sekolah lebih tinggi ya. Oke, berarti ini sudah oke. Nah, dari sini kita bisa lihat collinearity-nya. Collinearity-nya terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Karena tidak ada yang melebihi 10. Jadi semuanya di bawah angka 10 ya. Terpenuhi. Lalu kemudian untuk R square-nya, nah ini cukup tinggi. R square-nya 0,812. Artinya apa? Artinya adalah pengaruh lingkungan keluarga dan pengaruh lingkungan sekolah mampu menjelaskan motivasi belajar anak sebesar 81,2%. Itu artinya ya, 81,2%. Sementara sisanya yang sebesar 18,8%, ya 18,% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar dari penelitian ini. Jadi ini sebenarnya angkanya sudah baik ya, angkanya sudah baik, sehingga dengan demikian penelitian ini valid dan juga reliable. Nah, memang ini untungnya kalau menggunakan Smart PLS, karena memang kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik yang menghendaki normalitas seperti di SPSS. Ini lebih ringkas, lebih simple, kerjanya lebih cepat. Lalu kemudian kalau kita mau melihat signifikan apa tidak untuk menjawab hipotesis. Nah, ini dirapikan aja dulu biar rapi. Ini juga dirapikan. Oke, dirapikan supaya rapi aja. Oke, supaya rapi sudah ya, sudah rapi. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat apakah hipotesisnya bisa terjawab bahwa lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar dan lingkungan sekolah berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar. Nah, caranya adalah kita klik kembali calculate. Ya, lalu klik bootstrapping. Lalu kemudian klik start calculation. Sudah. Nah, ini. Jadi ini signifikan dua-duanya. Kenapa? Karena p-value-nya itu di bawah dari 0,05. Jadi lingkungan keluarga ya berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar anak. Hal ini terlihat dari p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Ya. Demikian juga untuk lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar karena nilai p-value-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Seperti itu ya. Jadi penelitian ini baik. Lalu kemudian pada bagian ini sebenarnya ada banyak hal yang perlu kemudian dinarasikan dalam sebuah jurnal atau membuat skripsi, tesis. Ada banyak, ini ada cukup banyak yang bisa dinarasikan. Nah, saya hanya memaparkan hal-hal yang mendasar saja dulu. Ya, mendasar. Seperti itu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini, bahwa penelitian ini valid dan reliable, dan hipotesis 1, lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar, itu terbukti diterima, dan hipotesis kedua, lingkungan sekolah berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar juga
terbukti, maka dua hipotesis itu diterima. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kalau misalnya ada komen, ada pertanyaan, silakan menulis di kolom komen di bawah ini. Terima kasih, selamat mencoba.